Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman. Mas, di Korea itu pabrik yang bonafit, pabrik yang gajinya gede itu pabrik apa aja sih? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu dan sukses. Video ini tak buat untuk teman-teman, banyak sekali yang pada nanya karena gaji-gaji di Korea itu sebenarnya beda-beda atau enggak sih mas? Alhamdulillah, tadi aku habis makan guys. Alhamdulillah ini udah kenyang, makanya bersemangat. Ngomong-ngomong masalah gaji di Korea, udah banyak banget yang pada membahas Sejujurnya gaji di seluruh kota di Korea itu sama guys, UMR-nya, jadi nggak ada beda, yaitu untuk sekarang itu 1.900.000-an lah, sekitar segitu. Untuk per jamnya sekitar 8.700 atau sekitar hampir 100.000 per jam. Jadi yang membedakan kok ada orang gajinya banyak, ada orang gajinya dikit, itu yang bikin beda adalah jumlah jam kerja atau lemburan guys. Jadi di sini aku mau membahas beberapa pabrik-pabrik yang banyak lemburannya. Disclaimer, ini video tak buat berdasarkan pengalaman pribadiku dan pengamatanku selama di Korea. Jadi kalau mungkin teman-teman memiliki pendapat ataupun mempunyai pengalaman yang berbeda, boleh disampaikan pendapatnya di komentar nanti setelah aku menyampaikan beberapa pabrik-pabrik yang insya Allah ini pabriknya bonafit. Ya wes, rata-rata pabrik di sini ada yang rame dan ada yang sepi. Maksudnya ini pabrik-pabrik musiman seperti itu guys. Jadi ada masanya ini rame banget, ada masanya pas sepi banget. Contohnya pabrik yang seperti ini adalah pabrik makanan. Jadi untuk pabrik makanan biasanya itu rame menjelang musim dingin, ini selalu rame. Musim dingin juga masih stabil. Tapi nanti ketika sudah masuk musim semi, musim panas, ini akan mengalami kesepian atau sepi. Tetapi ada beberapa pabrik yang stabil, maksudnya nggak ada rame, nggak ada sepi, gajinya itu hampir rata-rata, bahkan tidak sedikit juga pabrik yang gajinya itu selalu banyak, atau teman-teman sering nyebut itu pabrik gaji der, yang bisa sampai 3 meter, 4 meter, bahkan ada yang pabrik gaji nulis dewe. Pabrik apa nih mas? Pabrik mbahmu. Maaf guys, maaf, just kidding, just guyon. Ya guys, langsung saja aku mau membahas ini pabriknya, kira-kira pabrik apa saja. Yang pertama adalah pabrik sacul. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, pabrik sacul itu adalah pabrik yang memproduksi bahan-bahan dari plastik Mungkin ada berbagai jenis pabrik sacul ini. Ini ada sacul botol, terus sacul casing HP, ada pabrik sacul alat kesehatan, ada pabrik sacul peralatan rumah tangga sehari-hari. Jadi ini pabrik ini hampir tidak pernah sepi guys. Untuk pabrik yang berikutnya, yang ini tentu saja teman-teman udah banyak yang tahu, dan mungkin teman-teman juga bekerja di pabrik-pabrik ini, yaitu pabrik-pabrik spare part mobil. Jadi pabrik spare part mobil ini meliputi banyak banget guys. Jadi ada termasuk di dalamnya ini pabrik CNC, MCT, ada pabrik PCB, ada spare part mobil kok PCB. PCB itu elektronik guys. Pabrik elektronik juga rame sih, sama rame pabrik elektronik. Untuk pabrik spare part mobil ada juga termasuk itu pabrik press karet, tapi ada pengecualian. Pabrik press karet di tempatku ini bukannya sepi sebenarnya sih,
kerjaan banyak tapi terlalu banyak karyawan karena ada peraturan dari pemerintah yang 52 jam itu sih menurutku. Jadi ini pabriknya nggak begitu banyak lemburan sekarang, jadi basic. Untuk yang berikutnya yaitu pabrik peleburan guys. Jadi pabrik peleburan ini rame banget, apalagi peleburan enggak jadi pabrik peleburan baja ataupun besi ini rame karena ini dia melebur besi atau baja yang udah nggak kepake gitu, terus dilebur, dibentuk untuk menjadi barang baru seperti itu. Tapi di pabrik peleburan ini yo tentunya dengan resiko yang sangat besar, dan jarang orang-orang resmi yang mau kerja di pabrik peleburan. Mayoritas di peleburan ini orang-orang yang ilegal ya. Untuk pabrik yang berikutnya ini masih berkaitan dengan peleburan, yaitu peleburan yang otomatis, yaitu di casting. Di casting ini biasanya nyetak kayak semacam blok-blok, pokoknya yang terbuat dari aluminium itu, aluminium zero. Aluminium zero itu dilebur terus nanti dicetak jadi suatu barang. Mungkin ya itu tadi ada blok mesin, terus wes berbagai macam yang terbuat dari aluminium itu pokoknya. Terus yang berikutnya ini ada pabrik spare part mobil juga masih masuk ini, pabrik kampas rem. Jadi pabrik kampas rem ini membuat kampas-kampas rem mobil itu dari berbagai merek mobil. Ini juga relatif rame. Untuk pekerjaannya biasanya ini pegang mesinnya seperti mesin press ya. Jadi yang menyatukan plat besi ini dengan bahan kampas yang dari kompon itu loh, dari kompon dicampur lem, campur apa itu, pokoknya megang mesin seperti itu. Ini biasanya juga masih ada bonus-bonus dan stabil karena banyak teman-teman juga yang kerja di pabrik kampas rem. Terus yang berikutnya ini pabrik zero guys. Pabrik zero ini zero ada zero plastik dan zero aluminium. Untuk zero plastik ini pabriknya pasti rame, tetapi sistemnya ini kerjanya kayak angkat-angkat gitu guys. Jadi ini ngangkat-ngangkat zero yang udah jadi, ini diangkati gitu, biasanya 20 kilo seperti itu. Dan tentunya capek, tetapi kalau masalah gaji karena lemburan pasti banyak, ya wis rame. Dan yang satunya lagi ini zero aluminium. Untuk zero aluminium ini kerjanya nggak capek, tetapi wes resiko karena ini mencetak aluminium yang digunakan untuk di casting itu. Jadi yang tadi ini dari bahan biji aluminium ini yang masih benar-benar baru dicampur sama aluminium yang bekas itu, nanti dicetak jadi batangan-batangan seperti itu. Ini rame terus, nggak ada sepinya, karena kalau barangnya nggak jadi nanti diolah lagi biar jadi bagus, biar nggak bercak-bercak seperti itu. Kerjanya nggak risiko guys, ini kerjanya cuma nyetak barang ini, yang nyeting biasanya nanti mandor, terus tinggal yang udah jadi itu diikat, habis diikat ditarik pakai keren itu, habis ditarik pakai keren pakai jikeca, nanti jikeca itu ya wis ditumpuk gitu dok, nanti dibeli sama pabrik-pabrik di casting. Terus pabrik berikutnya yang rame atau stabil ini adalah pabrik selang radiator seperti di tempatku dulu. Dan di Korea ini ada banyak banget pabrik selang radiator guys, karena tentunya semua peralatan otomotif ini membutuhkan selang radiator ya guys, makanya banyak. Tapi untuk kerjanya juga capek, butuh adaptasi yang lumayan lama. Dan yang terakhir ini ada pabrik gorong-gorong. Pabrik gorong-gorong juga tidak semuanya rame yo, ada yang sepi juga. Tapi saya mendengar itu tidak sedikit teman-teman yang dapat pabrik gorong-gorong yang lemburannya banyak sampai semaput-semaput. Bahkan ada salah satu pabrik itu yang kerjanya mulai jam 8 pagi itu sampai jam 4 pagi. Jadi istirahat cuma 4 jam, kerjanya selama 20 jam guys. Kerja 20 jam. Wah, iki cepet sugih. Muga-muga cepet sugih, awake sehat terus. Ya wes guys, mungkin cukup sekian. Ini tak rangkum beberapa pabrik-pabrik yang bonafit untuk teman-teman mungkin yang baru nganggur mau mencari pabrik bonafit, pabrik yang rame.
bisa tanya-tanya filenya namanya apa, boleh nanya ke saya, bisa DM di Instagram ataupun di kolom komentar. Intinya begini guys, yang paling penting di antara ngomongin gaji ini yo, kita paling penting itu bersyukur. Sekali lagi, bukan banyak yang membuat kita cukup, karena bersyukur itu yang membuat kita cukup. Dan insya Allah berapapun gaji yang kita dapatkan, jika kita syukuri itu akan terasa cukup, dan nanti insya Allah akan ditambah. Karena ada sebuah pepatah yang bilang, gaji yang banyak tetapi tidak disyukuri itu lebih baik gaji yang banyak yang disyukuri, dan gaji yang sedikit tidak disyukuri itu akan lebih bagus gaji yang banyak tetapi disyukuri. Alhamdulillah mbah lah pokoknya ngono kuwi. Intinya teman-teman jangan lupa untuk bersyukur. Udah sampai Korea, gaji UMR Korea juga nggak sedikit-sedikit banget. Yang penting bagaimana teman bisa mengelola uang teman-teman semuanya, maksudnya yo pinter-pinter ngelola duit. Sekian, terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito.